yang kemudian menjadikan seseorang itu akan mendapatkan sesuatu dalam kehidupannya itu adalah makanan. Ketika makanannya itu baik, maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan dalam setiap ibadah. Bahkan bukan hanya ibadah itu akan terbentuk setelah dia makan yang baik, bahkan keturunannya pun akan dijanjikan lebih solih ketika kita memberikan makanan yang bersih, daripada kita tidak pedulikan makanan itu bersih atau tidak bersih dalam perkara halal dan haram. Haramnya makanan itu Pak lebih menjijikkan dari basinya makanan, karena basinya makanan menyebabkan perut kita muntah. Tapi sesungguhnya makanan yang haram menyebabkan rusak kehidupan kita dalam syariat, rusak kehidupan kita dalam taat. Karena sesungguhnya sendi-sendi ketaatan itu padam ketika sudah bersentuhan dengan makanan haram dalam kehidupan kita, ketika kita meremehkan masalah itu. Mungkin kita pernah mendapati kisah nyata ya, ada seorang ulama itu punya anak luar biasa disebabkan karena hanya faktor menyelamatkan dirinya dari gigitan buah yang dia tidak ridho buah itu masuk ke dalam perutnya sampai dia pastikan buah itu halal. Ya, Bapak mungkin pernah membaca sirahnya dan kisahnya seorang yang bernama Sabit Pak. Sabit ini seorang ulama, seorang pencari ilmu. Ketika dia menetapkan akan mencari ilmu pada satu tempat, jalan dia, tiba-tiba dia menjumpai ada apel tergeletak di pinggir jalan. Karena rasa lapar dan dia tidak punya bekal, tanpa pikir panjang diambil apel itu. Apel di pinggir jalan dimakan. Setelah makan apel itu dia merasa agak kenyang. Dia lalu tiba-tiba teringat, ya Allah, ya salam, apelnya belum tahu ini miliknya siapa. Masya Allah, apel Pak di pinggir jalan. Mungkin kalau kita lah cuma apel, kalau saya mungkin gitu. Tapi tidak bagi Sabit. Kemudian dia melihat mana itu kebun apel yang paling dekat. Ternyata tidak jauh dari tempat dia makan apel itu ada kebun apel, ada ladang apel di situ. Kemudian didatangi ada orang tua, dia temui di situ. Kemudian dia minta maaf, ya Allah, ini mungkin ada apel yang kemudian jatuh, kemudian sampai terseret tempat di sana, saya ambil, saya makan. Saya minta keridhaannya apel itu karena apel itu sudah aku selesai makan. Maka penjaga tua itu berkata, nah ini bukan kebunku, ini bukan ladangku. Saya ini hanya penjaga tua, diberikan amanat untuk menjaga ladang apel itu. Lalu mana pemilik dari kebun apel ini? Ditunjukkanlah jalannya, dan ternyata rute perjalanan rumah orang yang memiliki kebun apel itu jauh dengan rute perjalanan dia ketika mencari ilmu, berbalik 180 derajat. Mikir dia, ini kalau saya minta ini, nanti saya nggak jadi mendapatkan hadis. Tapi kalau saya nggak meminta ridhonya, bagaimana nasib apel itu ketika di dalam perutku? Masya Allah. Orang itu kalau sudah mulai perhatian sama makanan Pak, pastikan cahaya ketaatan imannya itu sudah mulai tumbuh. Makanya para salaf itu berkata, kalau orang sudah mulai bertanya ini halal atau tidak, itu berarti salah satu di antara indikator iman yang sudah mulai muncul. Dia kemudian akhirnya mencari itu kemudian teman tua tadi dan ternyata ketemu. Dan ketika ketemu, orang itu membukakan pintu, terjadi dialog. Ada apa kamu datang? Siapa kamu? Nama saya Sabit. Apa yang kamu inginkan datang ke sini? Saya menemukan apel Pak di pinggir jalan. Lalu hajatnya apa dengan diriku dan urusannya apa? Iya, saya sangka apel itu adalah milik dari kebunmu itu. Dan saya kemudian khawatir apel itu tidak sah dan tidak halal di hadapan Allah ketika aku belum meminta izin. Orang tadi Pak Sahib, pemilik dari kebun apel itu langsung di dalam hatinya terbetik, ini pasti orang solih, orang faham sunnah ini. Karena dia sampai meributkan apel yang dia makan, padahal itu cuma apel. Langsung dia betul-betul bergembira di dalam hatinya dan kemudian berkata-kata, sudah gini aja, kalau memang kamu ingin untuk menebus apel yang telah kamu makan, simpel, sederhana, kamu harus nikahin anak saya. Masya Allah. Di sini kita nyari apel Pak. Kemudian nikahin anak saya. Tapi anak saya buta, anak saya tuli, anak saya tidak bisa ngomong. Masya Allah. Apel ditebus menikahi seorang wanita buta, tuli, bisu. Maka dia berpikir, ya Allah, apakah sebanding itu apel satu yang kemudian saya makan sebanding dengan saya menikahi seorang wanita yang bisu, tuli, buta. Tapi karena ketakutan beliau bahwasanya apel itu bisa menyebabkan beliau masuk neraka dan beliau khawatir gara-gara apel itu bisa hancur kehidupan akhiratnya, akhirnya dia mengatakan siap, insya Allah, kalaupun dengan itu bisa meridhoi apel yang telah aku makan, aku siap nikah dengan putrimu. Walaupun buta, iya. Walaupun tuli, iya. Walaupun bisu, iya.
Masya Allah. Dan kamu tidak usah ketemu dan melihat putriku sebelum terjadinya pernikahan. Masya Allah. Itu syarat yang aku tetapkan. Kamu terima alhamdulillah, nggak terima juga silahkan. Karena dia di atas angin daripada yang makan apel itu, yaitu adalah Sabit. Sabit akhirnya menyetujui itu. Akhirnya dia setuju dengan apa yang disampaikan oleh Sohib, pemilik kebun apel itu. Nikahlah mereka, Pak. Ketika sudah nikah, sudah lemes itu, ya Allah, bisu tuli buta ini apain kita saya ini, habis ini ngapain saya, itu bisu tuli buta. Akhirnya kemudian pemilik kebun apel itu mengatakan, itu anakku di sana sudah didandanin oleh keluarganya, sudah kemudian halal untuk menjadi milikmu. Silakan datang, silakan amalkan sunnah ketika bertemu dengan istrimu yang baru saja kamu halalkan. Akhirnya dia mendatangi kamar itu, Pak. Dan adabnya sebagai seorang pencari ilmu, orangnya baik, Sabit ini kemudian mengetok pintu sembari memberikan salam, walaupun dia tahu pasti nggak dengar imam. Assalamualaikum. Ternyata di balik pintu itu ada wanita yang menjawab dengan suara khasnya seorang wanita. Waalaikumsalam. Kaget dia, Pak. Wah, balik lagi dia. Ditemuin sama pemilik kebun apel. Kenapa kamu nggak jadi masuk? Salah kamar. Karena dia tadi jawab, katanya bisu. Enggak ada salah kamar, itulah kamarnya. Akhirnya dibuka, Pak. Dan yang dia temui adalah seorang wanita yang begitu jelita, tidak buta, tidak bisu, tidak tuli. Kemudian wanita itu berkata kepada Sabit, bapakku mengatakan aku buta? Iya, karena bapakku mendidikku supaya aku buta terhadap perkara dosa. Bapakku mengatakan aku tuli? Iya, karena bapakku tidak pernah memperdengarkan kecuali ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi semenjak aku kecil. Bapakku mengatakan aku bisu? Iya, karena sesungguhnya aku dilarang betul oleh bapakku untuk mengucapkan kata kecuali kata-kata yang mengandung kebaikan. Dan ternyata wanita yang dia temui, Pak, wanita yang 180 derajat apa yang dia bayangkan. Seorang wanita jelita, putri dari seorang saudagar yang memiliki banyak kebun, dan akhirnya menikah dengan Sabit, seorang laki-laki yang menjaga perutnya dari sesuatu yang haram. Sabit nikah bercampur, lahirlah seorang anak yang bernama Nu'man bin Sabit. Bapak tahu siapa Nu'man bin Sabit? Nu'man bin Sabit adalah Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, yang kita kenal menjadi salah satu ulama besar dari 4 madhab. Salah satunya adalah Imam Abu Hanifah. Disebabkan apa? Menjaga dirinya dari makanan haram yang dia temukan di pinggir jalan. Jangan salah ngambil kesimpulannya, oh berarti kalau ingin dapat anak soleh itu harus nyari apel di pinggir jalan. Tapi kemudian di situ kita menemukan itulah bagaimana keberkahan makanan. Jadi disitulah kita memahami, inilah perkara pertama yang sering kemudian berputar-putar dalam kehidupan kita. Kalau kita kembalikan kepada poin pertama, kalau kita suka bertanya, apa yang menjadikan saya tidak pernah dawam? Dawam itu terus-menerus untuk melakukan kebaikan. Semua niatan kebaikan itu selalu gagal di perjalanan itu, urung untuk kita laksanakan. Patah semangat kita melakukan kebaikan itu. Tidak pernah lahir istiqomah dalam kehidupan kita. Ngaji, kalau semangat ngaji, kalau sudah turun tidak pernah ngaji lama gitu. Sampai ketika kemudian ustadznya ketemu, luka ketemu lagi Pak, terakhir ketemu belum ada jenggotnya, sekarang jenggotnya sudah panjang. Karena saking lamanya tidak pernah ketemu sebelumnya. Maka bisa jadi tidak dawamnya seorang saya, seorang anak dan bapak untuk melakukan satu kebaikan. Yang pertama, ada makanan yang tersenggol dengan haram. Ketika kita lalai memperhatikan bagaimana kebersihan makanan itu, makanan itulah yang menjadikan kita tidak mampu istiqomah dalam kehidupan kita beribadah sama Allah. Jadi maaf kata ini untuk saya, kalau bapak ketika Ramadan rajin, sekarang kok tidak rajin. Ketika Ramadan kita semangat terawihnya, kok sekarang tidak semangat kita melaksanakan Qiyamul Lail. Maka di antara banyak faktor dan variabel untuk menjelaskan itu, salah satunya mungkin pada bulan Syawal dan Dzulqa'dah ini Pak, kita sudah mulai memasukkan kembali yang haram. Kita sudah mulai memasukkan kembali yang syubhat. Sekalinya yang haram dan syubhat itu masuk ke dalam perut kita, semua sendi ketaatan tidak akan pernah mampu berkumpul dengan makanan yang tersentuh dengan yang haram. Dan itulah di antara masalah yang kita jumpai yang pertama. Makanya memastikan seluruh urusan harta kita itu betul-betul dengan harta yang benar, harta yang jelas, itu penting. Dan yang kedua, memastikan kalau kita membeli barang, pastikan betul bahwasanya di situ ada label halalnya. Itu membantu kita untuk menenteramkan iman kita. Maaf ya Pak,
Maaf ya ibu, kalau bapak dan ibu mendapatkan pasangan yang sampai selalu berkata sama bapak dan ibu, ini tidak ada label halalnya mas, pak, jangan dibeli. Ini tidak ada label halalnya mie, jangan dibeli. Jangan kita sekali-kali pernah berkata, alah ribet banget sih hidup sama kamu itu. Oh, nggak ada halalnya, emang kenapa sih? Jangan begitu. Dia hanya berusaha untuk menjaga keselamatan perutnya, karena bisa jadi dengan perkara itulah yang akan menolongnya nanti di akhirat ketika melakukan itu karena Allah. Emang label MUI sudah menjamin? Memang tidak menjamin 100%. Yang dilabeli MUI aja belum menjamin, apalagi yang tidak dilabeli. Dan itu satu kebaikan untuk kita insya Allah.